Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat religi, luar biasa sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh muda yang sangat inspiratif dari Kabupaten Karangasem. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bli Wayan Mertayase. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu, Dek Mega. Wah, merupakan suatu kehormatan sekali nih Ki Bli, di tengah-tengah kesibukan yang sangat Bli hadapi saat ini, kita dapat berbincang-bincang di sini, Bli. Oke. Sangat berbangga juga bisa diundang di acara podcast Sukma ya. Nggih, Sukma Podcast, Oke, Bli. luar biasa. Oke, Bli, untuk saat ini rutinitasnya apa aja nih, Bli? Izin buka masker dulu Silahkan, ya. silahkan, Bli. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang sudah mengundang saya dalam acara Sukma Podcast. Nah, berbicara tentang kesibukan untuk saat ini, saya untuk saat ini sebagai pegiat literasi dan pegiat pendidikan non formal di Kabupaten Karangasem. Iya, baik-baik. Dan di sini, Bli, saya mendapatkan informasi bahwa Bli itu berhasil memperoleh anugerah aksara dari Kemendikbud 2 kali berturut-turut ya, Bli, betul. Nah, yang pertama di mana Bli menjadi duta literasi, kemudian yang kedua Bli menjadi duta program wajib belajar 12 tahun. Bisa diceritakan sedikit nggak, Bli, bagaimana sih perjalanannya untuk mencapai itu, Bli? Oke, nah sebelum kita berbicara kepada mungkin prestasi ya, atau prestise juga ya, karena prestasi dengan prestise itu kan beda-beda tipis ya. Oke, kalau kita berbicara tentang anugerah aksara yang sempat saya dapatkan dari Kemdikbud, itu memang 2 kali berturut-turut, yakni pada tahun 2017 dan kemarin pada tahun 2019. Nah, untuk mendapatkan anugerah aksara ini seperti apa yang tadi Mega sampaikan, itu memang butuh proses ya, butuh proses. Begitu saya lulus kuliah Dumun tahun 2012 di Undiksa Singaraja. Nah, di sana sempat saya juga mendirikan yayasan. Nah, di sana saya melihat ternyata di Provinsi Bali ini angka buta aksara itu masih sangat tinggi. Nah, begitu saya kembali ke daerah, ke kampung, yaitu di Kabupaten Karangasem, ternyata 2 kali lipat jumlah buta aksara jika dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng. Nah, dari sinilah timbul suatu keinginan bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah ini, terutama di penuntasan buta aksara. Nah, setelah saya balik ke Rendang, akhirnya di sana saya dirikan yayasan yang bergerak di pendidikan non formal. Kita mulai dari pengentasan buta aksara, kemudian kita rambah lagi ke jalur pendidikan kesetaraan. Kita kembangkan juga program anak usia dini. Seperti itu sih, Mega. Oke, baik, Bli. Jadi ini kan butuh dengan proses, Bli ya, penuh dengan proses. Dan kemudian bagaimana nih, Bli, langkah awal Bli ketika ingin menjadi duta dari literasi dan wajib belajar ini? Bagaimana Bli menyadarkan kesadaran masyarakat ini agar mau bersekolah kembali, menimbang mungkin ada usianya mereka yang masih sudah berumur mungkin, Bli, kemudian ada juga yang kemarinnya sudah di drop out dari kampusnya atau dari sekolahnya. Dan juga saya dengar-dengar juga dari anak dari didikan Bli ini sendiri itu mungkin anak-anak binaan dari Lapas Karangasem. Nah, bagaimana nih ke Bli? Oke, nah sebelum artinya kita mendirikan yayasan ini, tentunya kita adakan dulu survei lapangan ya, survei lapangan, dan memang benar untuk saat ini saja angka buta aksara di Kabupaten Karangasem itu masih sangat tinggi. Nah, kemarin kita sempat berkunjung ke Badan Statistik di Kabupaten Karangasem, kita linkkan juga dengan data di Dinas Pendidikan, ternyata sampai saat ini kasus buta aksara masih kurang lebih ada 8.000 masyarakat yang masih buta aksara. Nah, jika kita telisik lebih lanjut, buta aksaranya aja masih sangat tinggi, apalagi anak yang putus sekolah, anak yang tidak sekolah, bahkan drop out. Nah, kemarin kita dapat data kurang lebih sekitar 30.000 masyarakat Karangasem yang masih nunggak dalam bersekolah tersebut. Nah, mungkin banyak juga yang kita amati begitu mereka lulus SD, mereka mandek, tidak melanjutkan, atau ketika mereka lanjut tetapi karena suatu hal mereka terpaksa drop out. Ya, mungkin nggak tahu sendirilah, ada kenakalan remaja, ada kasus kriminalitas dan sebagainya. Nah, ini tentunya kan mereka harus ditampung di lembaga pemasyarakatan yang diberi nama Lapas Anak. Nah, ketika mereka masuk Lapas Anak, nah pendidikan mereka tidak boleh terputus kayak Mega. Nah, di sanalah kita masuk, kita adakan MOU dengan pihak lapas
dan akhirnya ada link and match antara kami dengan lapas. Akhirnya ya kita sepakati untuk melanjutkan pendidikan mereka lewat jenjang pendidikan non formal seperti itu. Kemudian untuk dari personal anaknya sendiri Bli, bagaimana Bli caranya meningkatkan kesadaran mereka untuk akhirnya mau ikut belajar kembali? Oke, ini untuk anak lapas apa masyarakat secara umum? Secara umum Bli. Oke, secara umum. Nah, tentunya kita sekarang kan kita lihat ya fenomena yang ada di lapangan ketika masyarakat buta aksara atau belum tuntas bersekolah, terutama wajar 12 tahun. Tentunya ketika mereka ingin meningkatkan taraf hidupnya itu agak sulit. Karena apalagi di era modernisasi seperti saat ini, dengan adanya revolusi industri 4.0 itu kan menuntut minimal tenaga kerja ini menyandang predikat lulus SMA atau setara. Nah, ketika kita bisa gerakan gerakan wajib belajar 12 tahun ini dengan kita suguhkan layanan pendidikan yang fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Nah, masyarakat mulai tergerak hatinya untuk kembali bersekolah karena kita tidak mengikat mereka harus mengikuti sistem seperti di sekolah formal seperti itu. Oke, jadi fleksibel juga fleksibel, ya Bli ya, bentuknya. Kemudian sejauh ini Bli, sudah berapa mungkin jumlah lulusan anak-anak yang mungkin bisa Bli bantu dari diselenggarakannya program Bli ini? Oke, kalau dari pendidikan keaksaraan ini adalah kita didik masyarakat yang memang murni buta aksara. Nah, ini kurang lebih dari tahun 2012 kita bergerak mungkin sudah ada 3.000 masyarakat yang sudah artinya tuntas buta aksara ditandai dengan mereka dapat sertifikat melek aksara atau dikenal dengan Sukma. Nah, kalau untuk wajib belajar 12 tahun kita mulai juga dari tahun 2012 sampai saat ini 2021. Kemarin kita sempat rekap datanya, kurang lebih ada 5.000 jiwa yang sudah kita tamatkan. Nah, untuk saat ini pun kita di Karangasem memiliki jumlah siswa kesetaraan paling banyak jika dibandingkan dengan pendidikan non formal lainnya. Nah, sampai saat ini yang terdata di sistem kita, karena ada yang namanya sistem Dapudik. Nah, itu yang masih terdaftar di lembaga kita ada kurang lebih 565 warga belajar. Jadi sudah sangat banyak sekali yang kita bina. Benar, berarti bisa dibilang bahwa program Bli ini sudah sangat sukses membantu mengurangi masyarakat yang putus sekolah, kemudian membantu mengurangi masyarakat yang buta aksara. Kemudian apa dampak mungkin Bli yang dirasakan pada akhirnya ke masyarakat umum, ke keluarga anak yang bersangkutan, kemudian ke pemerintah daerah terkait dengan gerakan ini Bli? Oke, nah mengenai dampak, tentunya dampak yang dirasakan lebih banyak ke dampak positif. Nah, dampak positif yang bisa dirasakan secara langsung adalah ketika anak yang masih usia produktif mungkin kisaran 17 sampai 30 tahun. Nah, mereka memiliki kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih layak. Ya, betul. Nah, sebagai penopang kegiatan ini kebetulan saya juga kembangkan yang namanya program D1. Nah, kebetulan di Rendang, tepatnya di daerah Singarata, kita sudah buka kampus diploma 1 yang kami beri nama Dewata International College. Nah, di sana warga belajar kami juga kita lanjutkan kuliahnya, kita berikan beasiswa. Nah, ada beberapa warga kami yang sudah bekerja di luar negeri malahan. Nah, sehingga begitu mereka balik, mereka bisa artinya menjadi contoh bagi kerabat terdekatnya, bagi tetangganya, sehingga dengan adanya lulusan-lulusan yang memang sudah terbukti sukses bekerja, nah ini secara tidak langsung menjadi media promosi kita. Ya, betul. Nah, secara tidak langsung masyarakat lainnya pun akan mengikuti jejak-jejak sukses seperti teman-teman yang sudah berhasil sampai bekerja ke luar negeri. Wow, luar biasa sekali ya Bli ya. Nah, kenapa bisa Bli ada niatan seperti itu dalam diri Bli dari pertama kali? Ini kan pasti prosesnya nggak mudah ya Bli ya. Dari mungkin dari dinamika proses yang harus Bli hadapi sampai akhirnya bisa sukses ini, apa sebenarnya menjadi motivasi dari diri Bli sendiri? Oke, motivasi dari dalam diri tentunya ya karena saya adalah anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu. Nah, kebetulan bapak dan ibu saya itu hanya seorang petani, sehingga ketika saya tamat SD dulu, kesempatan saya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu agak sulit. Nah, pada waktu itu saya pun memiliki inisiatif untuk mendaftarkan diri saya sendiri ke SMP. Sehingga waktu itu saya harus memacu diri, di samping saya sekolah, saya juga harus bekerja. Nah, kebetulan di daerah saya itu lapangan pekerjaan untuk anak-anak itu sangat banyak. Nah, kebetulan daerah kami adalah daerah pematung yang bikin patung kayu itu. Nah, saya coba setelah pulang sekolah saya bekerja di sana. Nah, akhirnya setelah saya konsisten bekerja bisa melalui sampai lulus SMP. Nah, tamat SMP sama keadaan ekonomi keluarga juga masih susah seperti itu.
saya juga harus berusaha sendiri lagi biar bisa lanjut ke SMA. Nah, ketika saya lanjut SMA, saya merasakan kalau saya hanya sekedar jadi pematung, penghasilan saya nggak seberapa. Saya coba menekuni keterampilan yang lain, yaitu saya sebagai tukang ukir sanggah stil Bali, rumah stil Bali. Nah, akhirnya dengan konsekuensi saya harus juga mengatur waktu sekolah dengan bekerja, akhirnya juga bisa tuntas ke SMA. Nah, begitu juga saat tamat SMA, ekonomi keluarga juga nggak berubah ternyata seperti itu. Nah, sehingga pada waktu itu kebetulan ayah menginginkan saya itu bekerja di sektor pariwisata. Nah, sehingga waktu itu ayah menyarankan supaya saya itu kuliahnya di STP, nah mungkin di alma maternya kayak juga. Nah, karena saya memang dari kecil keinginannya jadi guru kayak. Nah, sehingga saya memberanikan diri pada saat itu mendaftar juga di Undiksa Singaraja. Nah, di sana pun saya juga harus bekerja siang malam sebagai jasa kuli bangunan di sana, kemudian sebagai tukang cuci piring di restoran. Nah, akhirnya saya bisa lulus. Nah, begitu saya kembali, itulah yang memotivasi saya harus bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat terutama yang muda ini kesulitan belajar. Nah, sehingga begitu mereka lulus, mereka punya kesempatan yang sama. Mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita memiliki ijazah sebagai legalitas kita belajar, ketika kita mau mencari lapangan pekerjaan yang lebih layak ini, peluang lebih banyak di lapangan seperti itu. Ya, betul banget Bli, dan dinamika kehidupan yang dijalani itu luar biasa sekali Bli. Sangat berlika-liku. Iya, betul. Tapi lika-liku itulah yang pada akhirnya membuat Bli ada di titik seperti sekarang ya Bli ya. Bli Wayan dengan segudang prestasinya. Nih saya mendapatkan informasi lagi bahwa Bli di tahun 2017 sukses meraih penghargaan nasional, di mana penghargaan itu adalah Anugerah Aksara dari Kemendikbud RI. Kemudian di tahun 2021 berarti baru ya Bli ya, Bli berhasil meraih Youth Education Summit Award. Bisa mungkin diceritakan Bli seperti apa nih prestasi-prestasinya? Nah, itu baru berapa aja sih sebenarnya ya. Nah, tentunya prestasi yang kita dapatkan memang selaras dengan apa yang sudah kita lakukan. Artinya tidak jauh melenceng dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk Anugerah Aksara seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, memang itu merupakan sebuah apresiasi dari pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud Republik Indonesia, bagi masyarakat yang memang konsisten dari awal mendidik, membina sampai masyarakatnya mampu tuntas buta aksara. Itu biasanya ada seleksi yang namanya Anugerah Aksara. Nah, kebetulan saya lengkapi portofolio diri, kemudian apa saja yang sudah saya lakukan di lapangan, yang itu ternyata bisa mengantarkan saya untuk menerima penghargaan itu selama 2 kali berturut-turut. Nah, kemudian untuk Youth Education Summit Award, nah itu penghargaan dari pemerintah India sebenarnya. Nah, itu kemarin ada seleksi dari pemerintah Republik India. Kebetulan Tiang dapat informasinya dari Twitter. Nah, itu ternyata hampir sama dengan Anugerah Aksara itu, kita melengkapi portofolio diri tetapi dengan bahasa asing. Nah, kebetulan Tiang punya staf dan admin yang memang fasih berbahasa Inggris. Saya minta tolong dong translate portofolio diri saya. Nah, kemudian saya coba ikuti dengan berbagai tes saat itu ada, karena saat pandemi ya, tentunya tesnya juga lewat daring yang dinamakan LMS. Nah, di sana saya coba presentasikan diri saya, apa saja yang sudah saya lakukan, didukung dengan dokumentasi YouTube. Nah, sehingga dari sana pemerintah India juga bisa menerima apa yang sudah saya lakukan. Pada akhirnya saya bisa menerima anugerah Youth Education Summit Award tersebut. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya Bli ya. Di usia Bli yang tentunya masih muda dengan segudang prestasinya. Oke Bli, kembali lagi terkait dengan wajib belajar sebagai programnya Bli. Nah, tentunya ketika Bli melakukan program itu pasti banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi Bli. Mungkin bisa diceritakan Bli, apa saja sih kendala-kendalanya? Oke, untuk masalah kendala itu pasti. Nah, karena yang pertama kita kan harus memiliki tempat yang memang bagus untuk membelajarkan tersebut. Tetapi karena kita sifatnya fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kita secara tidak langsung minta dukungan dari desa-desa adat termasuk desa dinas. Nah, ketika kita mendapatkan data bahwa di salah satu desa misalnya ada potensi masyarakatnya yang buta aksara atau yang belum tuntas belajar, ada beberapa orang. Nah, kita coba lakukan pendekatan dan sosialisasi. Kalau memang memungkinkan kita belajarkan di sana, kita minta tempatnya di sana. Baik kita minjam di sekolah formal seperti SD atau SMP atau di Balai Banjar.
sehingga tidak akan membebani kita untuk memiliki tempat yang memang bagus untuk melaksanakan prosesnya. Nah, kemudian kita dari tutor yang biasanya datang ke sana atau kita rekrut langsung di daerah itu untuk sebagai tenaga sukarela yang memang siap mengajar anak-anak ini, seperti itu. Oh gitu, berarti kerjasama juga Bli ya, partisipasi teamwork dari masyarakat pasti. juga. Betul, dari masyarakat untuk masyarakat kembali Bli. Karena sistem pendidikan kita memang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Betul banget. Baik Bli, nggak terasa nih Bli, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya sebagai closing statement. Jadi saya ingin mungkin Bli bisa memotivasi generasi muda kita melalui kalimat-kalimat motivasi yang mungkin dari Bli sebagai closing statement dari kegiatan podcast hari ini, dimana saya berharap kedepannya supaya masyarakat dan umat sahabat religi dimanapun berada bisa termotivasi dengan adanya Bli sebagai inspiratif tokoh muda yang ada di Karangasem. Silahkan Bli. Oke. Baik, Om Swastiastu, sahabat religi dimanapun berada, umat sedharma serta masyarakat Bali pada umumnya. Saya mengajak kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, serta anak-anak yang masih produktif di usia sekolah. Ayo kita tuntut ilmu setinggi mungkin, karena semakin tinggi ilmu tentunya sikap kita akan semakin bagus, karakter kita semakin bagus, tentunya peluang-peluang ke depan juga tentunya akan lebih banyak menyambangi kita. Nah, tentunya dengan pendidikan kita akan bisa berkeliling dunia, karena pendidikan itu adalah modal yang paling utama. Dengan pendidikan kita bisa meningkatkan derajat hidup kita, sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi jangan pernah punya niat untuk berhenti sekolah, terus lanjutkan pendidikannya, karena long life education, belajar sepanjang hayat. Semakin tinggi pendidikanmu, semakin tinggi pun derajatmu di masyarakat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wow, luar biasa sekali ya Bli Wayan ini. Baik Bli, demikian mungkin dari closing statement yang Bli sampaikan. Saya juga di sini mewakili tim Sukma Podcast mengucapkan terima kasih Bli yang sebesar-besarnya. Oke, sama-sama. Ya, karena Bli sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Siap. Terima kasih kembali. Oke sahabat religi, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bli Wayan Mertayase. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun berada. Jangan lupa ikuti terus tayangan kita dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube kita yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.